Maya. Apa aja itu gambar yang pertama? Orang yang sedang ujian. Gambar kedua? Gambar ketiga? Gambar keempat? Itu adalah salah satu contoh kalimat thayyibah, hauqalah dan kalimat thayyibah tadi. Sekarang lanjutkan, Ibu kasih tugas dengan berdiskusi. Kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Kelompok pertama silakan diskusikan apa itu arti dari kalimat thayyibah hauqalah dan kapan waktu pengucapannya. Kelompok kedua, materinya apa arti dari kalimat thayyibah tadi dan kapan waktu pengucapannya. Dan kelompok ketiga itu diskusikan hikmah dari kalimat thayyibah hauqalah. Ibu kasih waktu 10 menit. Ayo diskusikan. Ya? Coba kelompok pertama bacakan hasil diskusinya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Kalimat tadi hauqalah. Lafaz hauqalah itu adalah la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Waktu yang tepat mengucapkan hauqalah: 1. Ketika menghadapi kesulitan. 2. Ketika menjawab kalimat ajar. 3. Ketika sedang sakit. 4. Ketika selesai mengerjakan sholat. 5. Jika musibah atau ujian. Selanjutnya silakan untuk kelompok kedua bacakan hasil diskusinya. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Waktu yang tepat mengucap kalimat tadi: 1. Menerima musibah. 2. Mendengar berita duka cita, sehat raya. 3. Terjadi kecelakaan. 4. Terjadi bencana alam, jambat. 5. Terpeleset atau jatuh. 6. Kehilangan sesuatu. Silakan untuk kelompok 3 bacakan hasil diskusinya. Saya akan membacakan hasil diskusi. Kelompok diskusi mengucap hauqalah. 1. Menghapuskan dosa-dosa. 2. Merupakan amal soleh yang berpahala abadi. 3. Sebagai harta simpanan di surga. 4. Menghilangkan kesusahan. 5. Merupakan tanaman di surga. 6. Merupakan salah satu pintu surga. 7. Mempercepat datanya rezeki. Nah, dari hasil diskusi 3 kelompok tadi, silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan dari kelompok 2. Mau bertanya ke kelompok berapa? 1. Ya, silakan. Pada lafal apa saat menjawab azan dengan kalimat hauqalah? Coba, jawab. Pada lafal hauqalah dan Ya, tuh. Ada lagi yang ditanyakan? Oh, silakan kelompok ketiga. Suara yang keras. kalau seandainya layangan lupa, apa itu termasuk musibah? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Iya, itu juga termasuk musibah. Ya. Dari ketiga kelompok tadi, hasil diskusinya kita sudah jelas ya. Apa arti kalimat thayyibah hauqalah dan apa
arti kalimat thayyibah tarjih. Dari semua penjelasan 3 kelompok ini, masih adakah yang belum jelas untuk ditanyakan? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada. Sudah jelas semuanya? Baiklah, kita akan bacakan kesimpulan dari materi hari ini ya. Silakan untuk ada bacakan kesimpulan kalimat thayyibah, alqalah dan tarjih. Suara yang keras. Jangan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah. Allah dengan diri sehari-hari akan mendapat kebaikan. Untung tidak dapat diraih, musibah tidak dapat ditolak. Setiap musibah harus kita sikapi dengan sikap berpuji dengan mengucapkan kalimat tarjih. Ya, dari kesimpulan materi hari ini, kita harus bisa ya terbiasa membiasakan mengucap kalimat thayyibah, hauqalah dalam kehidupan sehari-hari akan mendapatkan kebaikan. Mulai keluar rumah atau sedang ujian atau mendengar azan, kita harus mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian kalimat tarjih tidak hanya diucapkan saat mendengar orang yang meninggal saja, ya, jatuh, ya, kena banjir, terus apa lagi, kehilangan uang, terus apa lagi, apa lagi, ada apa lagi? Makanya jangan bercanda, ya. Coba apalagi contoh dari kalimat thayyibah tarjih. Jatuh dari sepeda, mendengar orang meninggal, atau misalkan kehilangan uang, terus gempa bumi, longsor, dan itu termasuk musibah. Maka kita harus mengucapkan kalimat